Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memberikan video pembelajaran tentang perhitungan biaya yang beranggotakan Indah Puspitasari, Khafifah Zuriasani, dan Syafirda Alifah Lubis. Biaya merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari analisis ekonomi. Dalam ekonomi kesehatan, biaya terlibat baik dalam analisis kelayakan suatu intervensi maupun dalam kelayakan suatu investasi. Keduanya sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja kadang diukur dari sisi pasien dan kadang pula diukur dari sisi organisasi. A. Klasifikasi biaya. Secara umum, biaya dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu fungsionalitas ataupun aktivitas, kelancaran, dan variabilitas. Menurut Guinness tahun 2011. 1. Klasifikasi berdasarkan fungsionalitas atau aktivitas. Klasifikasi berdasarkan fungsionalitas bermakna bahwa biaya-biaya dibedakan berdasarkan manfaat yang diberikan oleh biaya-biaya tersebut. Akan ada banyak jenis biaya dalam klasifikasi ini. Contoh biaya ini dapat mencakup biaya gedung, biaya personal, atau biaya peralatan. Kita juga dapat membedakannya berdasarkan aktivitas yang diambil seperti biaya pelatihan, biaya uji coba, biaya peralatan, biaya administrasi, biaya survei, dan sebagainya. 2. Klasifikasi berdasarkan kelancaran. Klasifikasi berdasarkan kelancaran berarti biaya dibedakan antara mana biaya yang bersifat diam dalam waktu lama dan biaya yang bersifat berputar atau bergerak terus-menerus. Jangka waktu yang membedakan antara biaya yang diam dan biaya yang bergerak biasanya 1 tahun. Biaya yang disebut dengan biaya modal karena membiayai hal-hal yang terus bermanfaat dalam jangka waktu lama dan dibayarkan di awal program. Contoh biaya modal adalah biaya gedung, biaya peralatan, biaya kendaraan, biaya program, dan sebagainya. 3. Klasifikasi berdasarkan variabilitas. Biaya berdasarkan variabilitas dapat dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang harus dibayarkan walaupun sesuatu tersebut tidak digunakan. Contoh biaya tetap adalah biaya bangunan, peralatan, pelatihan, tanah, atau kendaraan. Biaya variabel adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan pemakaiannya. Contohnya, biaya listrik, biaya bensin, obat-obatan, intervensi, dan sebagainya. Selanjutnya ada B. Klasifikasi biaya dalam konteks intervensi. Pada konteks intervensi juga ada klasifikasi berdasarkan langsung tidaknya suatu biaya dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan siapa yang menanggung biaya, masa waktu biaya, dan ketampakan biaya. Menurut Lawton et al. Tahun 2016. 1. Biaya berdasarkan kelangsungan. Berdasarkan kelangsungan, biaya dapat dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Yang termasuk biaya langsung adalah biaya dokter, biaya kamar rawat, biaya overhead untuk menjalankan fasilitas, biaya peralatan, biaya obat, biaya bangunan, dan sebagainya. Biaya langsung dibagi menjadi biaya medis dan non-medis. Biaya medis adalah biaya perawatan atau biaya peristiwa. Sementara itu, biaya non-medis misalnya waktu yang dikeluarkan keluarga untuk membantu pasien, biaya membantu untuk mengasuh di rumah, dan waktu pasien. Biaya tidak langsung adalah biaya yang keluar karena seseorang dirawat sakit atau tidak dapat membayar biaya langsung. Biaya ini mencerminkan kehilangan produktivitas karena biaya tersebut tidak ada jika pasien memiliki kesempatan untuk menjadi produktif. Jika pasien tidak sakit, maka ia dapat melakukan pekerjaan rumah
aktivitas kerja, aktivitas pendidikan, atau rekreasi. Biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang timbul karena pasien tidak dapat melakukan hal-hal ini. Contoh biaya tidak langsung yaitu biaya gaji yang hilang dan biaya pendapatan lainnya karena pasien sakit atau meninggal dunia. Semakin tinggi biaya langsung, biasanya semakin tinggi pula biaya tidak langsung. Hal ini karena keduanya berkaitan dengan tingkat keparahan penyakit. 2. Biaya berdasarkan penanggung. Biaya berdasarkan penanggung dapat dibagi sesuai jumlah pihak yang terlibat dalam sebuah aktivitas. Dalam perawatan seseorang, misalnya ada biaya pasien dan biaya rumah sakit. Biaya pasien adalah biaya yang dikeluarkan pasien dan keluarganya untuk pelayanan kesehatan seperti biaya transportasi, biaya jajanan untuk membesuk, dan sebagainya. Sedangkan biaya rumah sakit adalah biaya-biaya yang keluar karena rumah sakit menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan pada pasien tersebut. 3. Klasifikasi berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, biaya dapat dibedakan antara biaya sekarang dan biaya masa depan. Biaya sekarang berarti biaya yang keluar pada saat pelayanan kesehatan berlangsung. Sedangkan biaya masa depan adalah biaya yang keluar di masa depan akibat pelayanan kesehatan berhasil atau gagal. Biaya masa depan terbagi menjadi dua, biaya langsung masa depan dan biaya tidak langsung masa depan. Contoh biaya langsung masa depan adalah biaya diabetes karena pasien yang mengalami kesehatan mental yang gagal dirawat atau tidak tertangani dengan baik. Contoh biaya tidak langsung masa depan adalah biaya akibat pensiun yang tinggi. Biaya ini muncul karena pasien memiliki usia harapan hidup yang tinggi. Halo, saya Indah Puspitasari. Saya ingin menyampaikan mengenai klasifikasi berdasarkan ketampakan. Berdasarkan ketampakan, biaya dibedakan menjadi biaya tampak dan biaya tak tampak. Biaya tampak tentunya dapat langsung diamati dan diukur, sementara biaya tak tampak sulit diukur dan hampir tidak pernah disertakan dalam analisis. Biaya tampak contohnya biaya karena rasa sakit dan penderitaan yang dialami pasien saat mengalami penyakit atau pada saat perawatan. C. Biaya kesehatan. Untuk menghitung biaya kesehatan dilakukan 3 langkah berikut. 1. Sumber daya kesehatan diidentifikasi dengan mengestimasi berbagai kategori yang akan dimasukkan ke dalam analisis. Contohnya, staf peralatan, teknisi, overhead, bahan habis pakai, instalasi, dan kedaruratan. 2. Setiap kategori diukur dengan satuan-satuan yang sesuai. 3. Sumber daya kemudian dievaluasi menggunakan nilai uang. Contohnya, staf diubah ke nilai uang dengan menggunakan gaji staf rumah sakit, peralatan dengan harga pembelian, kedaruratan dengan tarif, dan sebagainya. Metode untuk mengidentifikasi komponen biaya kesehatan. 1. Metode costing sumber daya. Metode ini dijalankan dengan mengumpulkan data pemakaian sumber daya kesehatan dari berbagai bentuk seperti chart pasien, formulir laporan kasus, catatan rumah sakit, dan sebagainya. Metode ini juga sering disebut sebagai metode micro-costing karena setiap input diidentifikasi untuk satu orang pasien. 2. Metode costing kasar. Metode ini diawali dengan mengidentifikasi dan menghitung peristiwa pelayanan kesehatan dan tipe-tipe atau paket-paket pemakaian pelayanan seperti jumlah hari inap, konsultasi rawat jalan, atau kunjungan dokter umum.